Belakangan warganet ramai-ramai mengganti foto profil mereka di media sosial dengan template warna pink dan hijau. Tren Brave Pink Hero Green ini disebut-sebut sebagai salah satu gerakan dari Gen Z untuk menyuarakan aspirasi mereka. Lalu, seperti apa bentuk perlawanan ala Gen Z? Lantaran tuntutan 17+8 tak sesuai harapan, BEM UI dan Aliansi Masyarakat menggelar aksi unjuk rasa bertajuk Rakyat Tagih Janji di depan gedung DPR MPR RI hari ini. Viralnya gerakan 17+8 akhir Agustus lalu diiringi dengan tren Brave Pink Hero Green. Pemilik akun di media sosial ramai-ramai mengganti foto profil mereka dengan warna pink hijau. Brave Pink menjadi simbol keberanian rakyat kecil, terinspirasi dari sosok ibu berjilbab merah muda yang berani menghadapi aparat saat demo 28 Agustus lalu. Sementara Hero Green melambangkan harapan dan solidaritas bagi rakyat sederhana, di mana warna hijau identik dengan warna jaket pengemudi ojek online dan dikaitkan dengan kematian Afan Kurniawan, pengemudi ojol yang tewas dilindas rantis aparat kepolisian. Karenanya, foto profil bernuansa pink dan hijau dianggap bukan hanya sekedar tren visual, tapi juga bentuk pernyataan sikap dan solidaritas digital, terutama bagi para Gen Z. Nah, warna-warna yang kemarin muncul ini saya pikir itu hal yang biasa dalam satu momentum untuk menandai satu peristiwa sehingga orang lebih mudah mengasosiasikan momentum itu dengan sesuatu atau simbolisasi gitu ya. Dari sudut pandang sosial, setiap generasi pastinya memiliki kesempatan untuk berkembang dan menjadi bagian dari dinamika sosial. Fenomena ini muncul saat mereka mulai masuk usia produktif. Disinilah kemampuan untuk mengekspresikan diri mulai terlihat. Penyampaian aspirasi mereka tak hanya selalu disampaikan lewat cara formal, tapi lewat estetika, humor, atau tren yang viral. Salah satunya Sahal, Gen Z asal Depok yang berani bersuara lewat produk kaos dan sepatu yang dijualnya. Kenapa kita pilih lebih ke fashion yang kita ambil? Karena kita percaya kalau fashion itu bukan cuma sekedar gaya aja, dan juga kan fashion yang paling dekat sama anak-anak Gen Z nih, anak-anak muda. Jadi itu yang kita pilih buat media. Jadi itu juga sebagai bentuk, apa ya dibilangnya, sebagai bentuk ekspresi masyarakat gitu. Gen Z, mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012, dianggap memiliki budaya ekspresi yang luas dan kreatif, terbiasa menggunakan bahasa visual seperti warna, emoji, desain grafis yang mudah dipahami banyak orang. Kreativitas kaum Gen Z tidak terjadi secara instan. Dari kecil mereka terbiasa dengan internet. Tak bisa dipungkiri, kreativitas Gen Z terbentuk melalui berbagai eksperimen digital seperti video editing, desain poster, dan membuat konten lainnya. Uniknya, Gen Z tidak ragu menggabungkan budaya populer, bahkan tren global dengan kearifan lokal. Tumbuh dengan kesadaran tinggi soal isu politik, dari sinilah kreativitas bermuatan kritik dikemas melalui karya yang nyentrik. Kalau kita bicara karakteristik Gen Z yang memang tren selain bahwa mereka adalah generasi yang terbuka, toleransi, dan juga kreatif. Cara ini dianggap Sahal paling aman dibanding aksi di jalanan yang kerap berujung pada kejadian tak diinginkan. Dia percaya pesan politik yang ia tuliskan pada produk-produk jualannya tetap tersampaikan. Di foto profil usahanya, Sahal juga menggunakan tren pink hijau atau Brave Pink Hero Green sebagai bentuk perlawanan dan solidaritas. Menurut aku sih warna pink dan hijau itu sebagai bentuk ekspresi Gen Z untuk menyuarakan hal-hal yang harus disuarakan. Mungkin lewat warna pink dan hijau ini jadi bisa lebih membaur lagi atau lebih diterima, lebih gampang diterima. Pokoknya warnanya warna-warna Gen Z banget lah. Sahal memang aktif mengikuti dan merespon isu-isu sosial politik terkini lewat usaha yang sudah ia jalankan sejak 2020 silam. Di platform sosial medianya, yakni Instagram, ia sering membagikan informasi sebagai edukasi untuk masyarakat tentang situasi politik sekarang dan tak segan memberikan kritik terhadap pemerintah.
Menurutnya, banyak konsumen muda yang lebih percaya dan justru lebih loyal kepada UMKM yang memiliki keberanian menyuarakan pendapat, menyampaikan aspirasinya. Kalau takut sih enggak, takut kehilangan pembeli enggak. Karena kita tuh percaya kalau saat ini brand itu udah nggak bisa netral lagi. Jadi kita harus ikut berpartisipasi untuk menyuarakan hal yang terjadi saat ini. Tak hanya melalui karya, Sahal dan teman-temannya pun sempat turun ke jalan, ikut serta dalam aksi demonstrasi menyampaikan pendapat secara langsung. Menurutnya, hal ini bukan didasari FOMO atau sekedar ikut-ikutan saja. Sebagai catatan, Sahal dan rekan-rekannya juga ikut bersuara di jalan saat viral soal peringatan darurat Garuda Biru tahun lalu. Beda di bawa poster, kita juga bawa poster dan bendera. Kemarin kita bawa bendera One Piece. Dari teman-teman sendiri, dari kita sendiri sih, desainnya itu kemarin kita bawa yang dipaksa sehat di negara yang sakit. Nah, itu yang kita bawa. Nadine Amiza, musisi Gen Z, juga ikut menyuarakan pendapatnya lewat lagu di acara konser tahun lalu dengan latar belakang peringatan darurat Garuda Biru. Yang satu ini untuk Indonesia, untuk semua yang rusak di dalamnya. Beda lagi dengan Ahmad Zakla, pelajar SMA yang membagikan videonya berisi kritikan terhadap program MBG, bahkan bergizi gratis. Makanan yang didapat gratis di sekolah, ia bungkus dalam kertas nasi dan diberikan pada orang yang lebih membutuhkan ketimbang dirinya. Zakla mengaku lebih memilih mengkonsumsi bekal makan yang dibuatkan ibunya daripada makan makanan MBG karena berbagai hal yang ia sebutkan dalam videonya. Dari tren Brave Pink Hero Green, produk, konten sarkas, hingga musik, Gen Z seolah bersatu menyuarakan pendapat mereka di platform digital. Survei kata data Insight Center menunjukkan 66,2% dari 1.005 responden menggunakan Instagram untuk mengakses informasi politik. Dan setengahnya atau 50,4% responden adalah kelompok Gen Z. Ini menunjukkan sosial media menjadi sarana dan alat yang paling efisien untuk menyebarkan info-info tentang politik. Semangat bersuara ala Gen Z lewat media sosial adalah hal yang penting. Ketika masyarakat berhasil dipersuasi oleh sebuah unggahan dan mereka ikut komentar, mengunggah ulang, bahkan ikut membuat konten serupa, artinya opini publik berhasil terbentuk. Inilah yang kita rasakan kemarin ketika gejolak amarah masyarakat dituangkan dalam demonstrasi akhir Agustus silam. Lantas, apakah gerakan Gen Z di sosial media mampu mengubah kebijakan pemerintah saat ini? Jadi kalau ditanya, apakah efektif dalam merubah perilaku politik sebuah rezim pemerintahan, bisa ya, bisa tidak. Bisa ya ketika kemampuan para penggerak gerakan sosial ini itu mampu meyakinkan publik secara masif menjadi sebuah gelombang aspirasi publik yang kuat, itu satu hal, gelombang resistensi publik yang besar. Lalu kemudian di saat yang sama adalah kekuatan ini mampu berkoneksi dengan diterima atau berjalan seiring dengan sebuah institusi politik atau institusi publik yang memang menginginkan sebuah perubahan yang sama. Namun, bukan berarti menyuarakan aspirasi lewat media sosial tak ada ancaman. Undang-undang ITE sering digunakan sebagai alat untuk menjerat kritik yang digaungkan warganet dengan tuduhan penyebaran nama baik. Selain itu, mereka yang vokal sering mendapatkan stigma khusus. Kritik sering dipandang sebagai bentuk kebencian, provokasi, bahkan dicap sebagai penunggang politik. Terlepas dari itu, kaum Gen Z juga harus berhadapan dengan pengalihan isu. Meski penuh resiko, Gen Z membuktikan media sosial bukan sekedar ruang hiburan, melainkan panggung besar untuk menyampaikan keresahan dan harapan. Dengan kreativitas dan kecerdasan digital, mereka menjadikan platform digital sebagai ruang demokrasi yang baru. Apa yang mereka gaungkan di dunia maya adalah cerminan dari keinginan di masa depan.